Oke, nah sebulan ini kan kita udah belajar tuh apa tentang kesetiaan. Nah, aku mau tanya nih sama semuanya di sini. Menurut Bayu, setia apa, Bay? Arti setia apa, Bay? Tidak pernah meninggalkan. Menurut Golden apa? Iya, iya. Oke, idem ya. Wewe? Nggak berfokus pada satu hal yang kita lakukan. Marcel. Enggak. Loh, enggak boleh toh. Kesia, setia apa, Kes? Tadi Marcel apa jawabannya? Apa? Oh, fokus. Oke, Kesia apa, Kes? Setia apa? Apa? Eh, apa? Komitmen. Kak Valen. Loh. Ya, itu aja. Ya, Gideon belum nih, Gideon. Eh, bukan. Apa arti setia? Apa? Saling percaya. Woi. Ini lagi orientasi ya. Oke, semua jawaban teman-teman betul tuh. Loh, kalian berdua yang belum toh? Oke. Nah, kalau menurutku juga itu setia itu ya seperti itu, konsisten, komitmen gitu ya. Kira-kira kita harus ngapain sih supaya orang tuh nganggap kita setia? Kira-kira harus ngapain ya supaya wah, hebat tuh Marcel tuh setia banget loh sama pelayanan. Konsisten, menurutku juga konsisten, terus yang kedua juga komitmen. Nah, dalam kesetiaan tuh apakah oke. Nah, emangnya cukup nggak sih hanya dengan komitmen sama konsisten dalam kesetiaan itu? Harus caper ya. Kalau menurutku kita tuh harus juga percaya. Selain kita komit sama kita konsisten, kita juga harus percaya sama apa yang kita lakukan, sama apa yang kita pergumulkan, kita percaya sampai sekarang gitu. Nah, kenapa sih kita harus percaya? Yang pertama, percaya adalah bukti kesetiaan kita. Percaya enggak sama kata-kata ini? Kemarin aku sebenarnya bingung juga sih mau ngomong apa, cuma poin pertama ini kemarin dapat kemarin malam, percaya itu adalah bukti kesetiaan kita. Kita buka yuk di Amsal 3 ayat 5. Ada punya aplikasi suci? Yuk kita baca di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa kita tuh harus percaya kepada Tuhan, gak hanya setia bilang, oh aku Kristen sejak lahir, tapi aku enggak percaya tuh sama Tuhan Yesus, aku enggak percaya kok sama mukjizat, aku enggak percaya sama keselamatan. Nah, Tuhan sendiri juga bilang di firman Tuhan dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan itu dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan berfokus sama pikiran kita, melihat bahwa oh enggak ada tuh mukjizat dalam hidupku, aku juga hidup gini-gini aja, aku jadi Kristen ya biasa, aku enggak merasakan adanya lahir baru misalnya dikatain Albert itu, aku enggak merasakan setelah dibaptis aku biasa aja, tapi menurutku dengan kita sungguh-sungguh percaya terhadap apapun yang kita lakukan itu adalah bukti kesetiaan kita pada Tuhan. Mungkin
kejadiannya antara aku dengan teman-teman yang lain mungkin berbeda cara kita mengalami Tuhan, tapi aku percaya setiap hal yang kita lakuin, setiap rutinitas yang kita lakukan, entah itu kita berdoa, entah itu kita baca Alkitab, kita saat teduh, kita pelayanan, tapi kalau kita melakukan itu dengan percaya bahwa ini aku lakukan itu buat Tuhan, itu adalah salah satu bukti kesetiaan kita. Nah, yang kedua, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu terlihat setia dari perbuatan, perlakuan kita, tapi hati kita tidak. Jadi jangan sampai kita setia tuh ke gereja terus, kita setia pelayanan terus. Kita melakukan, kita benar melakukan, oh aku benar nyanyi, aku benar pegang pro presenter, aku benar pegang bass, aku benar sekolah, setiap hari aku sekolah, aku setia sama sekolahku. Tapi kamu nggak percaya bahwa yang aku lakukan itu betul. Jadi istilahnya cuma, iya wes aku cuma melakukan, tapi dalam hatiku biasa, nggak ada rasa, nggak ada bahwa percaya, oh ini tuh buat masa depanku, ini untuk gali potensiku, ini untuk Tuhan, ini tuh talenta yang Tuhan beri untuk aku lakukan, untuk aku kembangkan gitu. Jadi kita cuma melakukan tuh rutinitas saja, sekolah, belajar, ya udah enggak tahu belajar buat apa, kerja buat apa enggak tahu, mungkin pelayanan buat apa enggak tahu, tapi itu aku bilang bahwa kita tuh harus percaya bahwa dari kemarin kita diberitahu ya bahwa setiap hal sekecil apapun itu kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil supaya kita tuh dipercayakan lebih lagi perkara yang besar gitu. Jadi kalau kita enggak percaya sama yang kecil-kecil, gimana Tuhan mau mempercayakan kita pada suatu hal yang besar. Nah aku juga banyak belajar juga sih dari apa yang aku sebutkan juga, bahwa kita harus percaya dari hal-hal yang kecil, mungkin remeh ya, cuma nata kursi di gereja, mungkin cuci piring di rumah, nyapu, mungkin remeh lah, kayak apa sih pekerjaan kayak gini juga mungkin bisa dikerjain orang lain, nggak harus misalnya aku biasa aja, kenapa aku diberi talenta seperti ini, mungkin itu remeh buat kalian, tapi ketika kita melakukan itu dengan percaya sungguh-sungguh bahwa aku melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia gitu. Pasti hasilnya itu menurutku akan luar biasa sih, walaupun kita nggak bisa melihat, tapi setelah kita nanti mengalami baru kita sadar, oh ternyata maksud Tuhan tuh ini loh, oh ternyata aku tuh ditaruh di tempat ini tuh untuk ini gitu. Nah kita mau buka di Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah di ayat ini juga bilang bahwa dengan hati orang percaya itu dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jangan hanya mengaku bahwa, oh aku percaya Tuhan Yesus, aku pelayanan nih, tapi hatimu tuh enggak percaya bahwa, oh Tuhan itu bisa pakai aku loh, dengan aku tuh Tuhan itu bisa pakai aku lebih. Teman-teman nggak percaya itu sama dengan nonsens sih menurutku. Jadi kita juga selain melakukan, kita juga harus percaya. Karena aku tuh terpancing ya dari kemarin-kemarin kan kita dikasih tahu ya bahwa kita harus melakukan hal kecil, kita menabung, kita setia dalam perkara kecil. Terus aku berpikir bahwa cukup nggak ya dengan kita tuh melakukan tuh kita dianggap setia? Cukup nggak sih dengan kita, ya udah aku ngerti aku harus melakukan hal-hal kecil ini, kita tuh dianggap setia. Nah aku terpancing dengan pemikiran itu dan aku simpulkan bahwa kayaknya selain kita melakukan, kita tuh harus percaya juga terhadap Tuhan Yesus, terhadap apa yang kita lakukan gitu. Nah aku mau katakan bahwa orang yang melakukan semua hal dengan hati yang penuh, percaya, setia, hasilnya itu terlihat lebih jujur. Pasti terlihat lebih murni lah menurutku. Kelihatan banget lah ketika orang melakukan suatu hal dengan hati yang memang yakin, oh ini tulus, ini aku tulus memang kasih ini. Sama orang yang, nyoh aku cuma kasih. Itu pasti teman-teman juga bisa membedakan,
oh benar-benar dia memang pakai hati yang sungguh-sungguh, hati yang percaya, seperti itu. Nah yang ketiga, kenapa sih kita harus percaya selain kita juga melakukan hal-hal untuk komitmen setia itu apa? Karena dia Allah yang tidak hanya setia tetapi juga mempercayakan kepada kita. Pernah berpikir enggak? Tuhan tuh enggak hanya menyertai kita loh sampai di tempat ini. Tapi Tuhan tuh percayakan ke kamu, talentamu, keluargamu, kamu diberi kepercayaan dalam sebuah keluarga, kamu jadi anak, kamu sekolah di tempat A, tempat B, itu Tuhan juga percayakan ke kamu bahwa kamu bisa melalui ini. Terus Tuhan kasih talenta kamu, Tuhan kasih percayakan kamu pelayanan, walaupun kecil mungkin, tapi aku percaya Dia itu Allah yang juga mempercayakan kepada setiap kita. Gitu. Tuhan beri kamu kehidupan, Tuhan beri kamu keluarga. Sampai di sini kamu bisa duduk, kamu bisa mendengarkan puji-pujian, kamu bisa bermain game, kamu bisa mendengarkan sharing ini. Tuhan itu semua karena kasih penyertaan Tuhan. Gitu. Nah, aku tertarik juga sama yang dikatain Koiman tadi pagi ya, bahwa percaya itu bukan saja perasaan, tapi sebuah keputusan. Jadi aku mau encourage semua teman-teman di sini siang hari ini, mau nggak selain kita komit, kita konsisten, kita udah belajar itu semua, mau nggak kita lebih percaya lagi, lebih berserah lagi kepada Tuhan. Karena itu bukan hanya sebuah perasaan bahwa oh hari ini aku bisa, besok aku nggak bisa. Oh hari ini mampu, kayaknya besok aku nggak mampu. Tapi ketika kita percaya, itu adalah sebuah keputusan kita bahwa ini Tuhan, aku mau berserah, aku mau percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, yang aku alami, sesulit apapun itu, semudah apapun itu sukacita, itu duka cita, aku percaya Engkau itu Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Nah, mungkin sharing firman Tuhan hari ini nggak panjang-panjang, mungkin cukup segini. Nah, aku mau ajak juga teman-teman untuk yuk kita ketika kita mau melakukan suatu hal, kita refleksikan lagi bahwa mungkin ketika kita mengeluh akan suatu hal, kita bisa berpikir bahwa loh Tuhan tuh udah baik banget loh, kasih kita nafas, kehidupan, kita bisa jalan, anggota tubuh lengkap, terus kita masih harus melakukan itu, sesuatu hal itu kita harus bersyukur karena semua itu karena kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang setia sama kita sampai hari ini. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, baik itu sekolah kami, baik itu pekerjaan kami, karir kami, pergumulan kami, keluarga kami, maupun pelayanan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah semua yang kami lakukan itu Tuhan, kami percaya itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang selalu setia, dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua kehidupan kami, semua pergumulan kami percaya Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan berkat yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita, kami membawa damai sejahtera, kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.